Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Itian Listia dengan NIM A1H124041. Saya mahasiswa Universitas Halu Oleo, jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai buku Dasar Manajemen PAUD. Baik, langsung saja. Bab 1 dan bab 2 Hakikat PAUD dan Tumbuh Kembang Anak. Pengertian PAUD berdasarkan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 28, PAUD adalah pendidikan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun melalui rangsangan untuk mengoptimalkan pertumbuhan jasmani dan rohani, diselenggarakan melalui jalur formal TKA atau RA, non formal KB, TPA, pos PAUD, dan informal keluarga. Tujuan PAUD menumbuh kembangkan aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, dan seni. Menyiapkan anak memasuki pendidikan dasar, menanamkan investasi SDM, dan menghentikan roda kemiskinan menurut UNESCO SC. Tumbuh kembang fisiologis dan psikologis. Fisiologis, bayi toddler 0-3 tahun dan masa anak awal 3-6 tahun. Perkembangan motorik kasar, berjalan dan berlari. Motorik halus, menulis, menggunting. Psikologis mencakup 4 aspek, yaitu agama dan moral, dari tahap dongeng 3-6 tahun hingga realistis dan individual. Kognitif, sensori motor 0-2 tahun dan praoperasional 2-6 tahun menurut Piaget. Bahasa, kemampuan reseptif, menyimak, membaca, dan ekspresif, berbicara, menulis. Sosial emosional, berkembang bertahap dari pasca lahir hingga usia 6 tahun. Bab 3 Kurikulum PAUD. Program pengasuhan, ada 3 pola asuh, yaitu otoriter atau kontrol ketat, demokratis atau kebebasan terarah direkomendasikan, dan 3 permisif, kebebasan penuh atau kegiatan responsif atas permintaan dan prediktif. Program pembiasaannya ada 3 bentuk, yaitu 1 rutin, berdoa, salam, disiplin. Spontan, spontan, respon situasional seperti memuji dan menegur. Dan 3 keteladanan, contoh perilaku baik dari guru. Dalam program pembelajarannya disusun melalui analisis konteks, penerapan visi misi, dan perencanaan RPPM dan RPPH menggunakan tema seperti diri sendiri, binatang, alam semesta, dan lain-lain, dan sentra, bahan alam, main peran, balok, seni, dan persiapan. Bab 4 Hakikat Manajemen PAUD. Bisa dipotong tuh ini, Yusti? Bab 4 Hakikat Manajemen PAUD. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD adalah seni dan ilmu mengelola sumber daya PAUD secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan lembaga, mencakup pekerjaan manajerial atau penataan dan pengendalian, dan teknis operasional seperti pelaksanaan langsung. 5 unsur manajemen PAUD. 1. Lembaga PAUD. 2. Sumber daya PAUD atau kepala, guru, staf, sarana, dan prasarana. 3. Aktivitas layanan yang efektif dan efisien. 4. Kerjasama antar sumber daya. 5. Tujuan PAUD. Tujuan manajemen PAUD untuk menciptakan kerjasama harmonis agar setiap aktivitas layanan terencana, terorganisasi, terlaksana, termonitor, dan terevaluasi dengan baik. Bab 5 Ruang lingkup manajemen PAUD. Manajemen peserta didik. Pengaturan dari penerimaan hingga kelulusan atau orientasi, kehadiran, pengelompokan, evaluasi, dan disiplin peserta didik. Manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya manusia atau perencanaan, pengadaan, pembinaan, promosi, mutasi, pemberhentian, dan kompensasi guru serta staf PAUD. Manajemen keuangan atau perencanaan RAPBS, penggunaan anggaran, pembukuan, dan audit keuangan lembaga PAUD. Manajemen kurikulum, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum PAUD secara kooperatif dan sistematis.
manajemen sarpras atau perencanaan, pengadaan, pengaturan, penggunaan hingga penghapusan sarana dan prasarana PAUD. Dan terakhir, manajemen humas atau mengelola komunikasi lembaga dengan masyarakat melalui pertemuan kelompok, tatap muka, dan partisipasi orang tua. Bab 6, perencanaan lembaga PAUD. Proses perencanaannya. Proses perencanaan lembaga PAUD mencakup 3 proses utama, yaitu 1. Pengamatan lingkungan atau analisis SWOT internal dan eksternal. 2. Perumusan visi misi, nilai dan tujuan. Serta yang ketiga, perumusan strategi dan SOP pelaksanaan program. Tujuan perencanaannya yaitu 1. Memetakan harapan guru, staf, wali. Tujuan perencanaan PAUD yaitu 1. Memetakan harapan guru, staf, wali murid, dan masyarakat. Yang kedua, mendapatkan data kekuatan dan peluang lembaga. Yang ketiga, merumuskan strategi pencapaian untuk tujuan PAUD. Dan yang keempat yaitu memiliki gambaran langkah antisipatif terhadap tantangan. Bab 7, pengorganisasian lembaga PAUD. Ada 4 proses pengorganisasiannya, yaitu 1. Mendesain struktur atau menetapkan alokasi tanggung jawab, koordinasi, dan supervisi, atau secara sederhana fungsional dan multidivisional. Yang kedua, mendesain pekerjaan atau pembagian tugas berdasarkan keahlian, kemampuan, bakat, dan pengalaman personal. Yang ketiga, yaitu membentuk tim kerja atau tim problem solving, kelola dan lintas fungsional dipimpin oleh kepala PAUD dan proaktif dan komunikasi. Kerjasama dengan masyarakat. 4 tingkatan atau pasif aktif, partisipasi dengan keterkaitan, dan partisipasi atas permintaan setempat. Gimana itu? Beberapa. Itu minta dia. Yalah, bab 9 di mata. Coba duduk. Woi. Bab 8, kepemimpinan kepala PAUD. Kepemimpinan yang melayani atau kepala PAUD adalah pelayan. Bab 8, kepemimpinan kepala PAUD. Kepemimpinan yang melayani atau kepala PAUD adalah pelayan bagi guru, staf, dan stakeholders. Memimpin dengan teladan, komunikasi 2 arah, gaya demokratif, dan memperdayakan anggota. Kepala PAUD sebagai komunikator. Komunikasi efektif mencegah konflik, persaingan tidak sehat, dan egoisme. Harus memiliki kemampuan berpikir, menyampaikan pesan, dan mengayomi perasaan anggota. Kepala PAUD sebagai motivator, menumbuhkan motivasi melalui pengaturan lingkungan fisik, suasana kerja yang kondusif, budaya disiplin, pembelian reward, pendelegasian, dan penghargaan prestasi. Bab 9, pengawasan oleh kepala PAUD. Di sini ada 3 tipe pengawasan. Yang pertama, preliminary atau fokus pada masalah yang berpotensi menimbulkan penyimpangan sebelum terjadi. Yang kedua, konsulen kontrol atau pengawasan langsung saat program berlangsung, memastikan prosedur berjalan. Yang ketiga, feedback control atau mengamati dan menilai hasil kerja individu setelah program selesai dilaksanakan. Tahapan pengawasannya ada 4, yaitu 1. Ukur dan nilai, kumpulkan data dan nilai kerja. Yang kedua, identifikasi penyimpangan, bandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan. Yang ketiga, tentukan objektif, tetapkan tujuan dan standar pengawasan. Yang keempat, yaitu tindakan korektif atau perbaiki dan tinggalkan secara berkelanjutan.
Pengawasan efektif bersifat fleksibel, preventif, antisipatif, dan korektif, bertujuan mempermudah pencapaian tujuan lembaga PAUD, bukan mempersulit guru dan staf. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.